Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 15 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kedaulatan yang Sempurna. Firman Tuhan terambil dalam Yehezkiel 10 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala, yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lazurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang-orang yang berpakaian lenan itu, masuklah ke dalam kerut dari antara roda-rodanya, dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerut itu, dan hamburkanlah ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menemukan banyak sekali bagaimana Allah menyampaikan kebenaran firman Allah dengan simbol-simbol, sehingga kebenaran firman Tuhan itu menjadi mudah dipahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, berkenaan di dalam perjanjian lama Alkitab belum secara lengkap ditulis, apalagi dengan media yang sangat terbatas di masa lalu, maka Allah seringkali memberikan pernyataan kehendaknya, perintahnya, keinginannya, kasih dan cintanya melalui penampakan-penampakan langsung dan juga melalui simbol-simbol yang dipakai. Termasuk pada bagian ini kita bertemu dengan simbol kerub, yaitu malaikat. Kita bertemu dengan simbol bara api, kita bertemu dengan simbol roda-roda, dan kita bertemu dengan bagaimana cakrawala digambarkan sebagai sesuatu kemuliaan dan keagungan. Kita bertemu pada bagian ini tentang bagaimana Allah menyampaikan firman-Nya, kehendaknya melalui berbagai macam simbol dan berbagai macam media. Apa yang kita akan lihat di sini tentang kedaulatan Allah yang sempurna? Mari kita lihat. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala, yang ada di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lazurit kelihatannya. Kita bertemu dengan cakrawala. Cakrawala itu adalah lambang ketinggian. Kemudian kita bertemu dengan permata lazurit, itu adalah lambang kemuliaan, lambang sesuatu yang luar biasa. Kemudian dikatakan ditentang tahta. Tahta berarti ada pribadi yang punya kedaulatan dan kuasa yang sangat luar biasa. Lalu ada catatan dikatakan berpakaian lenan. Lenan adalah kain yang begitu mahal, kain yang juga melambangkan tentang yang biasanya dipakai oleh para raja, para pembesar. Di sini berbicara juga tentang kedaulatan. Dan yang satu hal yang penting, bagaimana kedaulatan seseorang itu dengan luar biasa dalam hal ini dikenakan kepada Allah. Dan Tuhan memanggil kepada Nabi Yehezkiel dalam penglihatannya, dikatakan, engkau penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu, dan hamburkanlah bara api ke atas kota itu. Di sini berbicara tentang penghukuman dan penghakiman Tuhan. Sampai titik ini kita belajar tentang kedaulatan Allah yang sempurna. Allah yang menguasai angkasa, Allah yang menguasai seluruh tempat, dan digambarkan dengan cakrawala. Allah yang punya tahta, di atas dia tidak ada lagi yang lebih tinggi, sehingga kita bertemu dengan kata yang namanya itu tahta. Kita pun juga bertemu dengan kata-kata lain, yaitu dikatakan bara api yang dihamburkan kepada kota itu sebagai sebuah hukuman. Kalau kita memang memaknai tentang kebenaran firman Allah, ada sebagian mengatakan bahwa perjanjian lama itu lebih banyak berbicara tentang hukuman Tuhan. Kemudian perjanjian baru dikatakan lebih banyak bicara tentang kasih Tuhan. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Di dalam perjanjian lama ada kasih dan hukuman Allah. Di dalam perjanjian baru pun ada kasih dan hukuman Allah. Kalau kita membaca di dalam perjanjian baru, bukankah kita bertemu dengan akhir zaman? Bagaimana orang-orang itu akan ditunggang balikan? Bagaimana mereka yang melawan firman itu akan berhadapan dengan Allah? Satu hari kelak nanti kita akan diperhitungkan oleh Tuhan segala sesuatunya. Dan bagaimana di dalam perjanjian baru dikatakan ada perapian yang menyala-nyala. Jadi artinya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru berbicara tentang hukuman dan kasih Allah, dua-duanya tercatat sedemikian luar biasa. Namun apa yang kita akan pelajari pada saat ini, yaitu tentang kedaulatan Allah yang sempurna. Apa itu kedaulatan? Di atas Tuhan tidak ada lagi yang lebih tinggi. Kedaulatan itu artinya keputusan sesungguhnya yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, itu berasal dari Allah. Tatkala Allah punya keinginan dan membuktikan kasih-Nya, itu kedaulatan Allah. Bagaimana kita menerima kasih Allah, bagaimana kita menerima anugerah Tuhan yang luar biasa.
sehingga kita ditebus oleh darah Kristus, diselamatkan jiwa dan roh kita. Dan juga di dalam Tuhan kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang kita butuhkan, karena kita masih hidup di dalam dunia secara fisik dan kita pun masih terikat oleh tubuh secara fisik. Kita menginginkan kesehatan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Itu pun juga kasih dan berkat Allah. Tuhan juga menjaga organ-organ tubuh kita sehingga kita boleh memiliki usia dari tahun ke tahun, diberi kesehatan oleh Tuhan. Itu pun juga berkat dari Allah. Perlindungan dari Tuhan, dari bahaya, dari ancaman, dari peristiwa, dari musibah. Dan itu dibuktikan, itu pun bentuk daripada kasih Allah. Jadi Allah punya kedaulatan dalam mengasihi. Allah pun punya kedaulatan di dalam menghukum siapapun yang ingin dia hukum dengan kebijaksanaannya, dengan hikmatnya. Hal ini tidak ada orang yang bisa menahan. Kalau Allah mau mengasihi, tidak ada yang bisa menahan. Tapi kalau Allah mau menghukum, juga tidak ada yang bisa menahan. Karena itu ada di dalam kedaulatan Allah. Cakrawala, kerup yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, nyala api yang dikatakan di dalam kitab Yehezkiel yang kita baca tadi, pasal 10 ayat pertama sampai kedua. Apalagi kalau kita membaca seluruh kitab tentang Yehezkiel. Di sini berbicara tentang kedaulatan Allah. Untuk apa? Untuk membuat manusia itu kembali ke dalam pertobatan. Termasuk bangsa Israel yang terjadi pada waktu itu. Kita tahu dengan jelas Nabi Yehezkiel dipakai oleh Tuhan waktu dia usia 30 tahun. 5 tahun sebelumnya dia bergumul untuk hal tersebut. Dia dibuang kemudian oleh kerajaan Babel, keluar. Sampai kemudian dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Sahabat perjalanan, mari kita belajar tentang hal ini. Kalau Allah punya kedaulatan atas hidup kita, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita mempercayai kedaulatan Tuhan. Tidak ada satupun pribadi di dalam dunia ini yang lebih besar dari Tuhan. Sehingga sewaktu kita mempercayai kedaulatan Tuhan, maka kita juga bisa menyerahkan, bersandar hidup kita kepada kedaulatan Tuhan. Kalau sudah Tuhan berdaulat menjaga hidup kita, maka tidak ada seorang pun yang menyentuh kita. Kalau Tuhan berdaulat untuk menghukum orang-orang tertentu di dalam segala keberdosaannya, maka tidak juga ada yang bisa menahannya. Dengan demikian, sahabat perjalanan, memahami tentang kedaulatan Allah membuat kita menjadi orang-orang yang tahu diri. Memahami tentang kedaulatan Allah membuat kita menjadi orang yang tunduk kepada Allah. Memahami tentang kedaulatan Allah tatkala kita diperlakukan tidak adil oleh pihak-pihak tertentu yang seakan-akan punya tata, punya kekuasaan, punya segala sesuatu. Mereka satu hari kelak pun nanti akan berhadapan dengan penghakiman di dalam kedaulatan Allah. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan mau menghukum, maka Nabi Yehezkiel cuma membentangkan tangannya, di tangannya ada bara api dan api itu ditumpahkan. Firman Tuhan katakan, kepada kota yang Tuhan mau hukum. Dengan demikian, sahabat perjalanan, mari kita belajar. Kita memahami bahwa kedaulatan Allah adalah yang paling sempurna. Kedaulatan Allah adalah yang paling tinggi dan tidak ada yang lain. Dengan demikian, kita punya rasa aman bersama berjalan dengan Tuhan dan kemudian hidup bersama dengan Tuhan di dalam ketaatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan, ingat kedaulatan Allah adalah yang paling sempurna.